Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selamat bergabung dengan Mbah Munawar Channel dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita kadang-kadang, hati kita kadang-kadang mengalami galau, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kadang-kadang pikiran kita kacau, galau, kacau dalam mengalami hidup, memikirkan ekonomi, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga. Istri memikirkan suami, suami memikirkan istri. Kacau, galau, orang tua memikirkan anak-anaknya. Lelaki memikirkan perempuan, perempuan memikirkan laki-laki. Pikiran kacau, hati galau. Kalau galau, apa obatnya? Al-Qissah. Ada seorang laki-laki Yahudi yang muda, yang ganteng, yang handsome, sedang jatuh cinta pada perempuan Yahudi yang cantik dan jelita. Cinta laki-laki itu, cintanya berat, cinta setengah mati. Karena cinta berat, karena cinta setengah mati, karena mabuk berat, pikiran jadi kacau, hati menjadi galau, sehingga seperti orang gila. Tiap hari berjalan kemana dan kemari, ke sana dan ke sini. Berjalan tidak enak, duduk tidak enak, berdiri tidak enak, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Semua karena ingat dia. Perempuan itu ketika siang menjadi bayangan, dan ketika malam menjadi impian. Begitulah lelaki yang cinta kepada seorang perempuan. Maka lelaki Yahudi itu mendatangi Syekh Atta, seorang wali Allah, seorang ulama besar yang viral pada saat itu. Lelaki itu mengadukan tentang dirinya,
tentang apa yang dialaminya. Pikiran kacau, hati lagi galau. Mendengar keluh kesah lelaki itu, Syekh Atta kemudian mengambil sesobek kertas dan dituliskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai menulis, kemudian Syekh Atta menyerahkan kertas itu kepada pemuda Yahudi tadi, agar kertas yang bertuliskan basmalah, kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim untuk ditelan oleh lelaki Yahudi tadi. Syekh Atta dalam menyerahkan kertas tadi sambil mendoakan agar Allah membuat dia bisa melupakan perempuan yang sangat ia cintai itu. Maka lelaki Yahudi tadi melakukan apa yang diminta oleh Syekh Atta. Lelaki itu menelan sesobek kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Beberapa saat kemudian, setelah lelaki itu menelan kertas yang bertuliskan basmalah, yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dan berkat doa yang disampaikan oleh Syekh Atta, seorang lelaki itu melapor kepada Syekh Atta, "Hei Syekh, setelah aku minum kertas yang bertuliskan basmalah, yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, aku telah menemukan manisnya iman. Di dadaku terpancar cahaya iman. Aku bisa melupakan perempuan cantik yang aku cintai, yang aku sayangi, yang membuat aku menjadi gila. Dan kini aku menjadi Islam. Aku menemukan cahaya Islam. Aku menjadi perempuan itu aku lupakan. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah atas bimbingan Syekh. Alhamdulillah kini aku menjadi orang yang beriman berkat basmalah." Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lelaki itu menjadi muslim yang taat. Lelaki itu menjadi muslim yang sejati, rajin beribadah, rajin pergi ke masjid, rajin berjamaah, rajin sholat 5 waktu, rajin membantu fakir miskin, rajin membantu anak-anak yatim, rajin membantu orang-orang yang lemah. Akhirnya berita tentang Islamnya lelaki Yahudi menjadi viral.
menjadi heboh, menyebar kemana-mana, hingga ke telinga perempuan Yahudi yang sangat dia cintai. Perempuan Yahudi yang dicintai oleh lelaki Yahudi dalam cerita ini. Pada kesempatan berikutnya, maka datanglah juga perempuan itu pada Syekh Atta. Setelah sampai dan bertemu Syekh Atta, maka perempuan itu matur kepada Syekh Atta, matur kepada beliau, "Ya Imam al-Muslimin, hei pemimpin kaum muslimin, saya adalah perempuan Yahudi yang telah diceritakan oleh lelaki Yahudi yang sowan kepadamu, wahai Syekh. Atas izin Allah, atas bantuan Syekh, berkat basmalah, lelaki itu kini menjadi muslim yang taat. Ya Syekh, semalam saya bermimpi. Dalam mimpiku ada suara yang mengkabarkan kepadaku, hei perempuan, kalau kamu ingin mengetahui, kalau kamu ingin melihat tempat kamu di surga, maka datanglah ke tempat Syekh Atta. Beliau akan memperlihatkan kepadamu, akan memperlihatkan surga kepadamu. Suara itu mengatakan, hei Syekh, tunjukkan, katakan di mana surga itu. Maka berkatalah Syekh Atta kepada perempuan itu, hei perempuan, kalau kamu ingin melihat surga, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, maka kamu harus membuka pintunya. Setelah kamu membuka pintunya, masuklah kemudian ke dalam surga itu. Kemudian perempuan tadi berkata, bagaimana Syekh aku bisa membuka pintu surga? Bagaimana Syekh aku bisa masuk ke dalam surga? Syekh Atta menjawab, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas perintah Syekh Atta, maka perempuan itu berkata, berucap Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat setelah perempuan itu mengucap basmalah, setelah perempuan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perempuan itu menyampaikan kepada Syekh Atta, hei Syekh Atta, aku telah menemukan manisnya iman. Cahaya iman telah memancar ke dalam kalbuku. Maka lagi-lagi perempuan Yahudi tadi masuk Islam berkat basmalah, berkat Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah selesai berkunjung ke Syekh Atta, perempuan Yahudi tadi, perempuan yang sudah masuk Islam tadi, pulang dan sampailah ke rumahnya. Perempuan itu segera tidur pada malamnya, harinya. Dalam mimpinya, perempuan itu masuk ke dalam surga. Melihat bangunannya yang mewah, melihat bangunannya yang megah. Dalam kubahnya bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat tulisan itu, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah aku membacanya, maka ada suara yang terdengar. Hei perempuan yang membacanya, hei perempuan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suara itu menyampaikan, demikianlah Allah telah memberimu semua itu, gedung yang megah, gedung yang mewah, karena kamu telah membaca basmalah, karena kamu telah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu terbangunlah wanita tadi, terbangunlah perempuan tadi. Maka dalam bangunnya, perempuan tadi berdoa, Ilahi, wahai Tuhanku, dalam mimpiku Engkau telah menuntunku masuk ke dalam surgamu, namun Engkau mengeluarkanku lagi dari surga itu. Ya Allah, keluarkan aku dari segala kesulitan, dari segala kesusahan hidup di dunia. Atas kuasamu, tolonglah aku, ya Ilahi. Selesai berdoa, rumah perempuan itu roboh, menimpa, menjatuhi perempuan itu hingga meninggal dunia. Perempuan itu mati tertimpa rumah yang roboh. Perempuan itu mati dalam keadaan syahid. Allah sayang dia, maka mati dalam keadaan syahid. Berkat membaca basmalah. Karena itu begitu hebat dan khasiat membaca basmalah bersama-sama. Kita mau berkata, kita mau berbicara, ucapkan basmalah. Kita mau bertindak, kita mau berbuat, kita mau melangkah, kita mau apa saja, biasakan dengan memulai, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah yang Rahman dan Rahim, Allah yang Maha Kasih Sayang, sayang kepada kita, sayang di dalam dunia, sayang di dalam akhirat. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.